Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar mengenai tabel kebenaran. Tabel kebenaran ini kalian bisa lihat contohnya. Contoh pertama yaitu manusia mempunyai 2 mata. Badu seorang manusia, maka badu mempunyai 2 mata. Untuk contoh yang pertama masih masuk di akal. Ya. Untuk contoh yang kedua, binatang mempunyai 2 mata. Manusia mempunyai 2 mata. Maka binatang sama dengan manusia. Contoh yang kedua, secara akal pikiran kita sebagai seorang manusia, oh itu nggak masuk di akal, ya kan? Maka binatang sama dengan manusia. Tetapi ya itu sendiri, kita tuh hanya menekankan pada premis-premis yang benar, ya. Jadi kita hanya menekankan pada melihat bahwa hasilnya itu benar. Menggabungkan antara premis yang pertama dengan premis yang kedua berarti kesimpulannya harus benar. Nah, bukan masalah kebenaran secara aktual atau sehari-hari yang tadi sudah saya jelaskan bahwa kita berpikir, oh iya ya, itu salah, harusnya nggak kayak gitu ya, harusnya nggak manusia sama binatang sama dengan manusia, enggak, tapi kita mencari kebenarannya, kesimpulan yang benar berdasarkan premis ya. Selanjutnya, berarti tabel kebenaran adalah suatu tabel yang menunjukkan secara sistematis satu demi satu nilai-nilai kebenaran sebagai hasil kombinasi dari proporsi-proporsi yang sederhana. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa logika matematika ini adalah mata kuliah yang hampir mirip dengan logika algoritma, di mana kalian juga akan belajar namanya operator. Nah, operator dan atau yang bahasa Inggrisnya and atau or, bukan not, jika maka, if then, dan jika hanya jika, if and only if. Ya, seperti itu. Jadi kalian sudah pernah mempelajarinya. Jadi saya rasa untuk tabel kebenaran ini buat saya kalian tidak ada masalah. Mungkin masalahnya juga yang akan muncul pada saat kalian mengerjakan karena ada beberapa yang tambahan ya, seperti simbol-simbolnya ya. Nah, contoh berikutnya adalah jika maka. Nah, kalau di logika algoritma, jika maka ini adalah salah satu bentuk dari percabangan ya. Jika maka, jika hujan maka Budi basah kuyup. Nah, terus dan Budi menabrak pagar rumah dan menginjak-injak. Yang kedua, Budi menginjak-injak pagar rumah dan menabraknya. Untuk yang pertama, itu masuk di akal, menabrak pagar rumah dan menginjak-injaknya. Ya. Tapi kalau yang kedua, menginjak-injak pagar rumah dan menabraknya, itu nggak mungkin, nggak masuk di akal. Tapi balik lagi, yang seperti saya jelaskan sebelumnya, bahwa kita tidak membahas soal arti yang sebenarnya, tapi kita mencari kesimpulan yang benar. Operator, simbolnya. Coba kalian perhatikan simbol-simbolnya. Kira-kira berbeda nggak dengan yang sebelumnya kalian pernah pelajarin? Ya, saya rasa sama ya. Setiap operator memiliki nilai kebenarannya masing-masing sesuai dengan jenis operator yang digunakan. Ada namanya konjungsi. Ya. Nilai A dan B benar, maka keduanya benar. Kalau misalnya nilai A-nya salah, nilai B-nya benar, jawabannya apa? Nilai B-nya salah, jawabannya salah, karena nilainya benar kalau keduanya benar. Ya, itu logikanya. Yang ini kalian sudah pelajari, dan saya harapkan kalian masih ingat pelajaran itu. Ya. Disjungsi. Ya, jika A dan B bernilai salah, maka keduanya salah. Kalau keduanya bernilai benar, berarti jawabannya benar. Kalau ada yang salah dan benar, berarti jawabannya benar. Ya, karena instruksinya adalah jika A dan B bernilai salah, maka keduanya salah. Berarti hasilnya adalah salah. Ya, seperti itu. Kalau dua-duanya benar, berarti jawabannya benar, tidak mungkin salah. Ya. Ini negasi. Negasi itu bukan, not. Berarti bukan A. Atau misalnya A-nya bernilai salah. Berarti bukan salah. Jawabannya benar. Bukan benar berarti salah. Seperti itu ya. Nah, ini gampang.
Masih gampang ya. Nah, proporsi yang bernilai salah jika A benar dan B salah. Ya, A benar dan B salah. Ya, jadi kalau misalnya nilai keduanya itu benar dan salah, berarti jawabannya benar. Ya, kalau benar dan salah berarti salah ya. Jika nilai A bernilai benar, ya, dan B bernilai salah, ya, A benar, B salah, jawabannya salah. Kalau misalnya A-nya salah, B-nya benar, berarti jawabannya benar ya. Bisa dilihat di contoh ada di tabelnya, kalian bisa pelajarin ya. Terus ada ekuivalensi. Nah, kalau ekuivalensi ini proporsi yang bernilai benar jika A benar dan B benar. Jadi kalian bisa lihat contohnya. Kalau misalnya A-nya salah, B-nya salah, berarti jawabannya benar. Ya, kalian bisa lihat contohnya. Di contohnya ada. Nah, coba dibaca pelan-pelan. Ya, itu yang ekuivalensi. Kemudian untuk selanjutnya ada apa kira-kira? Kalau yang sudah membaca slide-nya, bukan dan. Nah, bukan dan ini apa? Ya, bukan dan gimana? Bernilai salah jika A benar dan B benar. Jadi kalau misalnya kedua-keduanya benar, jawabannya salah. Ya. Tapi kalau misalnya A-nya benar, B-nya salah, berarti jawabannya benar ya. Nanti ya. Terus bukan atau. Nah, ini kebalikan dari, coba ingat lambang apa itu? Kebalikan dari bukan atau, kebalikan dari apa? Ayo. Kira-kira konjungsi atau disjungsi. Nah, kebalikan dari disjungsi ya. Bernilai benar jika A salah dan B salah. Ya. A salah, B salah, jawabannya benar. Kalau A-nya salah, B-nya benar, berarti kesimpulannya salah. Ya, bisa dibaca, bisa dilihat pada bukan zor. Ya, zor ini kebalikan dari lambang apa kalau seperti itu? Ekuivalensi. Ya, A dengan B ya. Ini kebalikan dari ekuivalensi. Berarti proporsi yang bernilai benar ya, atau menghasilkan nilai yang benar jika A dan B bernilai sama. Ya. A dan B bernilai sama. Ya. Contohnya kalian bisa lihat A salah, B salah, berarti menghasilkan jawaban yang salah. Ya. Terus A false, B true, jawabannya true. Ya. Jadi nanti kalian bisa lihat. Nah, bisa dikerjakan. Ini masih latihan mengenai operator konjungsi. Ya. Silakan dikerjakan, kemudian nanti dikerjakan tulis tangan ya. Kemudian nanti hasilnya boleh difoto, dikirim ke WA saya ya. Terima kasih untuk hari ini. Selamat pagi.